Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya. Gimana daringnya di rumah? Menyenangkan ataukah membosankan? Semoga cepat masuk ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 3. Anak-anak, kita akan membahas tentang materi yang pertama, mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Yang kedua, membuat ringkasan informasi penting. Yang ketiga yaitu menjelaskan informasi Sumpah Pemuda. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu samudra negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta Indonesia. Indonesia diapit oleh beberapa samudra dan beberapa benua. Indonesia juga berbatasan dengan beberapa negara, antara lain yaitu ada Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan India. Setelah anak-anak mendengar materi yang Ibu sampaikan tadi, silakan anak-anak mengerjakan soal yang Ibu berikan. Sebutkan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, alangkah baiknya anak-anak mengamati video ini. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik anak-anak, setelah mengamati video tadi, apakah ada yang sudah tahu Sumpah Pemuda itu apa? Pengertiannya, ada yang tahu? Baik, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia.
Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Setelah anak-anak mendengarkan materi yang Ibu jelaskan tadi, ada yang tahu isi Sumpah Pemuda itu seperti apa? Ya, yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, berbangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah Ibu menjelaskan tentang materi Sumpah Pemuda tadi, semoga anak-anak bisa memahami ya, dan bisa menuliskan ringkasan isi penting dari Sumpah Pemuda ini. Tidak terasa ya anak-anak, kita telah di akhir pembelajaran. Jangan lupa ketika di rumah menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jangan lupa selalu belajar, membantu orang tua di rumah, dan jangan lupa kewajibannya. Belajar terus, anak-anak, semangat. Semoga materi yang telah disampaikan Ibu Guru tadi bermanfaat dan bisa dipahami ya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.